Halo semuanya, Salam, perkenalkan nama saya Windy Evelyn Beatrice Gultom, NIM 20010404032, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Praktek Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, yang dimana dosen pengampu Ibu Marina Letarana Baban, MPD. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan yang dimana poin yang pertama, apa yang saya pahami tentang manajemen pendidikan dan pelatihan. Di sini saya akan memaparkannya yang dimana saya memahami tentang manajemen pendidikan dan pelatihan itu dimana upaya yang sistematis dan terencana dalam mengoptimalkan seluruh komponen diklat guna mencapai tujuan program secara efektif dan efisien. Pendidikan dan pelatihan itu merupakan suatu proses yang dalam organisasi yang mengarah pada perubahan sikap dan perilaku pegawai memenuhi harapan kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik internal maupun eksternal. Poin yang kedua yaitu dimana bagaimana saya melakukan aktualisasi atau praktek manajemen pendidikan dan pelatihan tersebut. Saya dapat menceritakan tentang kegiatan diklat yang pertama dan yang kedua. Bagaimana pula saya telah mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan tersebut. Baik dalam diklat yang pertama yaitu di mana kelompok saya membuat kegiatan tentang senam lansia milenial yang di mana di Desa Onontuka, Aiknauli 4. Ketua mengatur segala yang akan diperlukan dalam kegiatan tersebut, yang dimana kami setiap anggota atau seksi memiliki tugas yang dibagi oleh ketua. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, saya mengimplementasikannya dalam fungsi manajemen, yaitu menyusun rencana yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut, yaitu dimana kami panitia meninjau lokasi dan melihat berapa orang peserta lansia tersebut, pembiayaan dan alat-alatnya. Pelaksanaan yang kami laksanakan yaitu di mana di depan kantor kepala desa Onontuka, Aiknauli 4. Jadwal kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang kami rencanakan, yang dimana pada pukul 9 sampai 12 WIB. Pada saat berlangsungnya kegiatan tersebut, para lansia sangat aktif dan semangat dalam mengikuti senam yang diberikan oleh pemandu atau panitia. Pelaksanaan kegiatan ini tidak membosankan dan tidak jenuh. Para lansia juga lebih leluasa berkonsultasi dengan narasumber. Dalam pelaksanaan webinar ini, saat melaksanakan senam, salah satu kendala yang dihadapi oleh peserta lansia, ada beberapa para lansia tidak sanggup mengikuti kegiatan senam tersebut dikarenakan faktor usia yang telah menuai. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan ibu narasumber yang dimana memberikan instruksi yang supaya para lansia yang tidak sanggup lagi mengikuti pelatihan tersebut supaya beristirahat. Dalam kegiatan diklat ini, dalam kegiatan diklat yang kedua, kami melaksanakan tentang kegiatan pengembangan karir bagi mahasiswa. Dalam kegiatan ini, saya mengimplementasikan fungsi manajemen, di mana kegiatan ini kami laksanakan online. Kami sebagai panitia menyebarkan brosur, mencari peserta, dan menyusun pembiayaan dan keperluan lainnya untuk kegiatan tersebut. Jadwal yang akan dilaksanakan kegiatan ini kami rencanakan pada pukul 9 sampai 11 WIB. Pada saat berlangsungnya kegiatan webinar nasional, para peserta masih semangat dan aktif dalam mengikuti acara webinar nasional untuk menerima pemaparan materi dari narasumber. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil sesi tanya jawab oleh peserta webinar membangun karir bagi mahasiswa yang efektif dan efisien dalam menggunakan waktu belajar. Mampu berorganisasi, suasana pelaksanaan kegiatan tidak membosankan. Para peserta juga tidak sungkan-sungkan berdiskusi dengan narasumber. Pelatihan webinar yang telah terlaksana melalui online, peserta sangat puas dalam pemaparan ibu narasumber. Banyak pendapat dan pertanyaan yang dapat membangun pengetahuan para peserta dan mengerti dalam materi yang
dipaparkan oleh narasumber dan sangat membantu, yang dimana banyak mahasiswa yang introvert sehingga mereka dapat mengubah dirinya agar di dunia luar dan di pekerjaan nantinya mereka tidak banyak diam dan mengunci sosialisasi dengan orang sekitar. Pelatihan webinar nasional membangun karir ini bagi mahasiswa yang diinstruksikan oleh ibu narasumber yang mudah dipahami oleh para peserta webinar. Narasumber juga penuh percaya diri dalam menjelaskan dan kemampuan yang luar biasa dalam menjelaskan dan memaparkan materi dengan jelas dan dapat membuat para peserta paham dan memberikan tips dan trik bagaimana membangun karir bagi mahasiswa. Poin yang selanjutnya yaitu ceritakanlah bagaimana penilaian dan evaluasi Anda secara pribadi terhadap kegiatan tersebut. Apakah kegiatan diklat yang Anda lakukan itu bermanfaat bagi siapa? Apakah ada terlihat dampak dari kegiatan yang Anda lakukan? Yang dimana kegiatan yang pertama, evaluasi yang saya berikan yaitu dimana pelatihan ini dapat dilihat dari tahap perencanaan. Kami merancang kegiatan ini yang dilaksanakan pada Sabtu 11 Maret 2023, yang dimana pada waktu perencanaan kami juga merencanakan anggaran biaya untuk spanduk, bingkisan, uang operasional, transportasi, uang print laporan dan surat kepada kepala desa. Sehingga kami sepakat untuk mengumpulkan dana yang secukupnya untuk kegiatan tersebut. Setelah perencanaan ini maka dilakukan pengorganisasian dengan membagi tugas pada setiap panitia dan seksi, yang mana para panitia juga ikut berpartisipasi dalam melaksanakan tugasnya, dan ketua panitia selalu berusaha mengkoordinir sekretaris bendahara. Pada kegiatan ini juga dilakukan agar segala yang diperlukan dapat dipersiapkan dan diselesaikan dengan sesuai yang diharapkan. Saat mempersiapkan kegiatan ini terjadi sedikit miskomunikasi sesama panitia, namun tidak menjadi penghambat pelaksanaan tersebut, menjadi pelajaran bagi panitia agar dapat saling bekerja sama dengan lebih baik demi terwujudnya pelatihan yang tentunya lebih baik. Pada tahap pelaksanaan senam lansia dilakukan dengan baik melalui kerjasama semua tim yang sudah ditentukan, maka pelatihan tersebut sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Untuk kegiatan selanjutnya, agar lebih memperhatikan persiapan atau perlengkapan serta meningkatkan rasa peduli terhadap sesama kelompok pelatihan yang dibutuhkan dan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, sehingga pelatihan tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan secara kondusif dan tidak terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada evaluasi yang kedua juga sama seperti itu, yang dimana pada tahap pelaksanaan webinar nasional dilakukan dengan baik melalui kerjasama semua tim yang sudah ditentukan, maka pelatihan tersebut sudah terlaksana dengan efektif dan efisien. Untuk kegiatan selanjutnya, agar lebih memperhatikan persiapan atau perlengkapan serta meningkatkan rasa peduli terhadap sesama kelompok. Manfaat bagi kegiatan yang pertama yaitu di mana para lansia memiliki pemahaman pola hidup yang sehat di masa lansia. Yang kedua, para lansia mendapatkan pelatihan tentang senam sehat. Pada kegiatan kedua, mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang tuntutan dan persyaratan dunia kerja saat ini. Mahasiswa juga memperoleh keterampilan yang dibutuhkan memasuki dunia pekerjaan. Mahasiswa juga memperoleh pengetahuan tentang langkah-langkah yang perlu dimiliki untuk mencapai tujuan karir. Yang selanjutnya, di mana poin yang selanjutnya yaitu bagaimana perasaan Anda selama pelaksanaan mata kuliah ini, dan apa saran Anda untuk mahasiswa selanjutnya atau junior dan dosen yang akan mengampu mata kuliah praktek manajemen pendidikan dan pelatihan di waktu mendatang. Baik, perasaan yang saya rasakan pada pelaksanaan mata kuliah ini sangat senang dan sangat terinspirasi dalam mata kuliah ini, yang dimana saya baru pertama kali melakukan kegiatan langsung kepada orang-orang atau masyarakat, dan banyak ilmu yang saya dapat dalam mata kuliah ini dari kerjasama, kebersamaan, dan kekompakan. Dalam tugas ini dapat saya pelajari bagaimana ditunjukkan kita bertanggung jawab dalam memegang suatu jabatan atau tugas yang diberikan oleh dosen kepada kita. Saran yang bisa saya berikan kepada perkuliahan ini perlu dilanjutkan untuk mahasiswa yang nantinya
di mana agar mereka dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dan menambah ilmu dari mata kuliah ini, dan dapat juga menguji suatu diri kita dan mental kita untuk menambah pengetahuan kita di masa mendatang. Baik, dari hasil pemaparan yang saya berikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.